kau tetap di sini bersamaku, habiskan semua sisa hidupku. Kembalilah kekasihku, lupakan semua yang telah terjadi. Ku mohon kau bicara, aku tak kuasa. Mas, bangun! Pindah-pindah nih bangku gue. Ya? Buruan. Mbak nomor berapa, Mbak? Pokoknya ini bangku gue karena gue udah pesan dari semalam. Udah pindah. Ya, Mbak nomor berapa? Nomor 9. Nih. Mbak, yang nomor 9 itu saya, Mbak. Ini nomor 6. Nih loh. Ini tuh 6. Udah deh, buruan deh, pindah deh. Gue mau duduk situ. Wah, nggak bisa. Ayo. Loh, ada apa ini ribut-ribut? Ini Mas, dia nggak mau pindah. Orang gue udah pesen bangku ini dari semalam kan, nomor 9. Nomor 9 yang mana coba, Mas? Coba, boleh saya lihat? Nih. Iya benar. Tuh kan, SD-nya nggak lulus. Mang Dudung, Iya, Neng. tolong ini, potongin celana. Jangan banyak-banyak motong, soal dikit banget motongnya, 5 cm. Oh, cuma 5 senti ya, Neng? Iya. Iya. Lagi sakit. Iya, Neng. Kepala Bang lagi pusing. Oh. Masuk angin mungkin. Takrokin sama bininya. Sakit dirasain aja. Karya Tuhan menciptakanmu, begitu indahnya makhluk sepertimu saat kau bicara. Mama, aku nggak mau naik travel lagi. Kenapa sih Pak Karso pakai disuruh Mama? Sayang, naik travel itu kan enak. Sama aja kok sampainya kalau kamu disetirin sama Pak Karso. Gak enak, Ma. Di sini tuh harus duduk pakai nomor-nomor kursi gitu. Nggak enak banget. Aduh, sayang kamu nikmatin aja kan cuma 1,5 jam ya. Kamu tinggal tiduran, santai, nanti sampai-sampai udah di Jakarta, ya kan? Ih! Sembarangan sih, tidur di bawah orang. Sayang, ada apa sih? Kamu kenapa? Nah, ya tadi udah dulu ya. Itu jangan lupa celana jeans aku dikurangin pendeknya. Udah sayang, kamu tenang aja. Tadi Mama udah nyuruh di Jumi, udah dikerjain sama Mang Dudung. Udah beres, tenang, oke? Oke, Ma. Thank you. Love you. Love you too. Bye, honey. Bye. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. It's magic. It's magic. Mbak. Mbak udah sampai, Mbak. Bangun, Mbak. Mbak. Bangun, udah nyampe. Udah sampai. Kok gue nggak dibangunin? Ini barusan dibangunin. Nah kan lo ya gue tidur di situ. Bekas gilernya nih, liatin dong bekas giler. Keenakan gimana? Ayo turun. Duluan. Bagus dibangunin. Mbak, istirahat aja dulu. Ya, maafin Abah ya. Kamu teh baru pulang dari Bandung, Abah malah nyuruh jahit. Gak apa-apa, kan Jajat lagi libur. Besok biar Jajat aja yang keliling.
Jangan, Jat, jangan. Malu sama orang-orang. Kamu dekan mahasiswa. Terus kalau mahasiswa kenapa, Abah? Ya malu atuh, Jat, malu sama orang-orang. Malu kalau maling. Kamu tuh dari dulu keras kepala. Mbak Jumi! Mbak Jumi! Iya Mbak, ada apaan sih teriak-teriak? Ini kenapa kakinya kependekan seperti ini? Ngapa? Ya lihat itu kependekan, kenapa bisa begitu? Bagus itu Mbak, kakinya yang mulus kelihatan. Orang cingkrang begini gimana sih? Cingkrang gimana? Udah nggak mau tahu, pokoknya sekarang panggil tukang Vermarknya, suruh kesini biar gue kasih tahu salahnya. Sekarang? Iya cepetan. Toro, ini kenapa ya jahitannya kasar banget ya? Coba kamu suruh anak buah kamu ulang lagi ya. Ya, baik Bu. Sama invoice batiknya Ibu Indah udah kamu siapin belum? Oh, sudah Bu. Dan Ibu Indah bayarnya cash. Oh, jadi dia bayar cash. Bagus dong kalau gitu. Ya sudah kalau gitu, permisi Bu. Ya. Ayo, Sayang. Acik. Mama. Ya. Pagi-pagi kok udah manyun gitu, kenapa sih? Itu celana jeans yang mama beliin dari Singapura, kan aku minta pendekin. Dipotongnya kependekan, jadi cingkrang deh. Kan kamu udah kasih contoh, sayang. Ya iya, makanya karena udah pakai contoh kok masih bisa salah sih. Ya udah jangan manyun gitu dong, ntar cepet tua lo. Terus mau diapain? Ya udah aku suruh tukang Vermark jeansnya kesini, mau aku suruh dia tanggung jawab. Aduh jangan dong, sayang, Mang Dudung tuh udah tua. Nanti kalau dia batuk-batuk pingsan lagi di jalan. So udah kok udah dipanggil. Ya. Mbak, no, tukang permak jinnya udah nyampe. Oh, udah pas. Ya udah. Mang, udah pakai contoh masih aja salah. Mbak, ini apa yang salah sih? Terus ngapain di sini? Jahit. Mbak, saya lupa mau ngasih tahu. Begini Mbak, Mang Dudungnya tuh lagi sakit. Nah sekarang yang nurusin kerjaan kayak begini, ini dia, anaknya. Bapaknya aja yang biasa jahit salah, apalagi dia Mbak. Ntar celana jeans gue makin parah. Ya masalah apa sih Mbak? Coba aja diukur sama contohnya, panjang kakinya sama nggak? Ya, tinggal dipanjangin kalau nggak sama. Ditambahin panjangnya. Iya. Emang bisa? Ya bisa. Terus lo yang pakai bukan gue ya? Semua yang kau lakukan, it's magic. Pokoknya gue nggak mau tuh, terus diganti jeansnya. Dan lo tau belinya di mana? Di mana? Singapura. Semua yang kau Emang bener belinya di Singapura? Nggak tahu, saya mah kagak pernah ngikut. Ntar aja kita berdua ya, Ngapain? Singapura. bagiku, kau yang terindah. Mahakarya Tuhan menciptakanmu, begitu indahnya makhluk sepertimu. Saat kau bicara, aku tak kuasa mendengar suara. Jadi lo nggak ikut ke pesta jeans nanti sore? Ya enggak lah. Ya elah, masa cuma karena itu doang lo nggak ikut sih? Rizka, aku tuh udah persiapan banget pakai celana jeans yang baru itu. Orang gue sampai beli atasannya juga, gimana tuh? Celana jeans itu bukan cuma satu, banyak tahu selemari. Ah, kan kecil banget. Aduh Mbak, sorry. Maaf. Mas gimana sih Mas, lihat dong Mas kalau jalan. Ya saya beneran Mbak, nggak sengaja. Maaf ya. Halo? Rizka? Hanya dia yang mengerti aku. Ganteng banget. Cuma dia Mau dibeliin obat merah atau dibawa ke puskesmas? Enggak usah, nggak apa-apa kok ini. Oke, beneran saya minta maaf, nggak sengaja.
yang manjakan aku. Cuma Mas, kalau mau permak jeans, nemuin Mas di mana ya? Oh, saya di sekitaran sini kok. Jam 2 siang saya biasanya udah mangkal di sini, Mbak. Oh, sekitar sini ya? Iya. Sekali, Mbak. bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa. Mau ngapain sih, Ri? Sampai kayak begitu. Iya, tadi kan gue lagi di jalan sambil teleponan sama lo. Ya udah gue nggak lihat-lihat. Terus tiba-tiba tuh ada mobil keluar dari tikungan. Ya udah kayak gini deh. Aduh pelan-pelan. Ay, sorry. Tadinya tuh gue mau ngamuk Tan. Tapi begitu lihat orang yang keluar dari mobil, ganteng banget. Gue nggak jadi ngamuk deh. Hah? Jadi gara-gara ganteng terus nggak jadi marah? Lo yakin ini tuh celana dari Singapura? Yakin masa dia bohong? Nggak mungkin lah. Ih, tapi celana jeans ini tuh sama banget sama celana jeans gue yang beli di Cipulir. Nggak mungkin, mirip kali. Ngaco. Ya Allah, Jat. Nih lihat ya. Mereknya aja sama. Modelnya aja sama. Tuh kan, sama banget, Jat. Masa? Ya elah, kalau lo nggak percaya ntar gue bawain ya. Halo Dek Tania, baru pulang ya? Berapa kali sih gue harus bilang sama lo, gue nggak mau dipanggil Dek. Emang gue adek lo apa? Gerah tau. Waduh, kasihan banget sih. Ya udah kalau geras ini tak kipasin atau tak tiupin. Gizi, kapan sih lo musnah dari hadapan gue? Apa? Musnah? Ya, Dek, kalau aku musnah, gimana nasibmu, Dek? Gimana coba? Siapa yang jagain? Lagian kan mamanya sampean juga selalu mewanti-wanti untuk aku segera menikahi kamu, Dek. Oh ya, Dek, gimana kalau untuk awal nih perkenalan kita yang lebih dekat lagi, gimana kalau kita nonton bioskop film India? Enggak. Mau nonton, mau nikah, gue sama lo, jadi mending lo pergi, ya? Pergi ya? Apa mau gue ceburin? Ya, enggak. Ya, galak amat ya. Nih lihat deh, Jat. Sama kan? Oh, sama banget. Nih, kok bisa sama gini ya? Iyalah bisa kalau belinya di tempat yang sama. Tapi masa sih dia Cipulir gitu? Ya namanya juga orang kaya, Jat. Sosokan luar negeri, padahal buatan dalam negeri. Prestis deh. Tahu-tahuan prestis? Hah? Iyalah, gaulnya aja sama mahasiswa kayak kamu. Besok anterin aku ke pasar Cipulir. Jadi gini, gue mau beli satu, terus gitu dapet langsung gantiin ke dia. Berapa harganya? 100.000 doang kok. 100.000. Mbak, ini celana saya ganti, yang waktu itu kan salah jahit. Saya udah beli lagi. Beli? Iya. Di mana belinya? Pasar Cipulir. Pasar. Lo ngehina gue ya? Oh, enggak. Tapi kan Mbak lihat dulu deh. Ini dari mulai merek, jahitannya, semuanya sama persis. Coba ambil Mbak yang punya Mbak sendiri. Tania, ada apa sih kok? Ribut-ribut banget. Nah, dia ngehina gue banget. Masa katanya celana jeans sama mama beli di Singapura, katanya beli di Cipulir. Oh, jeans waktu itu. Ya ini. Sayang, sebenarnya waktu itu Mama nggak beliin kamu jeans di Singapura. Mama tuh nitip sama teman Mama. Terus Mama suruh dia beli di Jakarta. Ya bisa aja, mungkin jangan-jangan dia emang belinya di Cipulir ya. Iya sayang, soalnya waktu itu kan Mama sibuk banget, jadi sampai lupa mau beliin hadiah kamu. Kamu kan bawel banget orangnya. Aduh, sorry ya. Gak apa-apa, Bu.
Apa iki? Main suap-suapan kayak suami istri aja. Emang susah ya. Kalau wong desa pacaran begini nih, selalu menggunakan kesempatan dalam kelonggaran. Terus sampean ngapain di sini? Sampean nggak lihat ya? Ini butik mewah. Bukan tempat format jeans. Jadi ya Mas ya, saya ini disuruh sama ibu untuk ini semua. Karena memang ini kan banyak banget. Ini semua permintaan dari ibu. Ibu yang suruh? Iya ya kan Jumi? Bu. Nyuwun sewu, Bu. Permisi, Bu. Saya mau tanya nih. Anu tukang permak jeans keliling itu ibu yang suruh untuk kerjain baju-baju ibu? Iya. Aduh, Ibu. Gimana sih, Bu? Itu mulai dari jarum, mesin, benang, tidak higienis, Bu. Bisa-bisa kita dikomplain sama pelanggan, Bu. Toro, kamu tuh nggak usah ngelebar kemana-mana ya. Saya kan suruh kamu ngurusin pembukuan perusahaan saya. Mana sampai sekarang belum selesai. Tenang aja, Bu. Kalau soal itu sih beres. Beres, kalau gitu kamu kerjain dong sekarang. Ya. Sekarang? Ya, sabar dong. Ya, sabar dong. Sabar, Bu. Permisi, Bu. Iya. Nyuwun sewu. Oke. Kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan. Oh, ini jahitannya? Iya. Bagus banget Jajat. Lagi nih. Coba lihat. Iya ya. Iya. Rapi banget. Lebih rapi dari bapaknya. Iya, bagus loh. Coba ini. Hebat dia. Gini, Jum, kamu kumpulin semua baju-baju robek, mau dikecilin, mau digedein, kasih dia, suruh beresin, oke? Rebes, Bu. Ibu-ibu pada kemana ya? Sepi banget, biasanya pada rame ngumpul. Kenapa sih, Tan? Aku robek. Ya ampun, ada-ada aja sih. Tapi tenang. Cari aja tuh emergency keliling. Benerin deh Rok lo, ya kan? Apa lo bilang? Rok gue bisa nggak selamat kalau nggak pakai tukang-tukang kayak begituan. Ya elah Tan, hari gini tuh ya nyarinya tuh yang simpel sama praktis aja kali. Ribet ya. Ogah, baju lo aja pakai mereka. Oh iya, gue kan harus ketemu si mas ganteng tukang Fairmark jeans itu. Gue mau benerin baju gue. Cie, dapat gebetan baru nih. Mbak. Sejak kapan sih aku kawin sama kakak kamu? Panggil aja Rizka. Oi. Iya, Rizka. Mau minta pertanggungjawaban yang sini. Ya ampun, enggak kali. Ini loh, aku tuh kesini pengen ngecilin celana jeans aku. Soalnya pinggangnya agak gedean dikit. Kamu kecilin ya? Oh iya. Bisa. Ini juga ada sih baju mejaku, tapi kerannya nggak enak gitu. Kamu benerin juga ya? Iya. Hanya dia yang manjakan aku. Cuma dia yang ada di dalam hatiku. Oh, lagu ini ku nyanyikan. Ma, Ya, sayang. ini roknya nih yang robek. Masa sih nggak ada yang bisa bantuin jahitin karyawan mama? Sayang, karyawan mama semua lagi ngurusin konveksi untuk perusahaan, setelan gitu. Jadi nggak bisa diganggu, harus konsen. Udah kamu suruh jajat aja gimana? Jajat? Selama ini kan yang robek-robek mama kasih jajat semua. Bagus kok jahitannya, halus. Ih, waktu itu kan celana jeans aku rusak gara-gara dia. Nggak mau ah. Loh, sayang, itu tuh yang ngerjain Mang Dudung. Waktu itu dia kan lagi sakit kepala pusing. Jadi ya salah-salah dikit wajar dong, ngertiin dong ya. Udah, dia aja. Mama. Sayang. Oh ya, kan tadi kamu udah tahu nama aku Rizka. Kalau nama kamu siapa? Jajat. Jajat. Iya. Kamu tuh udah lama ya jadi tukang jahit keliling kayak gini? Ya lumayan. Sungguh tulus cintaku kepadanya. Dan dia
Ya, kamu teh nggak apa-apa. Cuti kuliah 1 semester. Gak apa-apa, Bah. Oh iya, terus gimana itu cara ngaji Neng Tania? Dia mau nerima penggantinya? Nggak mau. Loh kok begitu, kenapa? Ya udah dicariin gantinya yang benar, persis mirip banget. Ya nggak mau juga. Abah nanti mau minta maaf ke sana kalau Abah udah sembuh. Nggak usah, Bah. Nggak perlu minta maaf. Ngapain? Emang dasarnya anak yang manja aja. Bukan begitu. Abah teh malu, Jat. Malu banget. Nggak perlu malu, Abah. Mbak Jumi, Ya Mbak. Ngapa? tolongin gue Tolongin apaan? ke tukang Vermac jeans dan suruh dia jahit rok gue yang bawahnya sobek nih. Kagak bisa Mbak. Saya meresep banget asal disuruh ke rumahnya Ajajat. Cuman tahu sendiri. Suruh ke pasar. Terus dari pasar masak. Bentaran aja Mbak ya. Kagak enak Mbak bentaran ke rumah Ajajat. Ini lama gitu. Lepas rindu serindu-rindunya. Penjen. Yaudah sana belanja. Kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau Hai Dek Tania cintaku, mau kemana toh? Mau kemana kayak terserah gue, bukan urusan lo. Loh, sekarang jelas-jelas sudah sangat menjadi urusanku. Karena mamanya sampean itu selalu mengingatkan kepadaku untuk menjaga dirimu dengan baik-baik. Jaga diri lo sendiri aja ya baik-baik. mahakarya Tuhan. Dek, tolong jahitin daster saya dong, Dek. Apanya, Bu? Ini loh kantongnya sobek nih dikit di sini. Yang rapi ya, Dek ya? Iya. Bentar ya. Iya. Tinggal di mana? Saya dekat sini, Bu. Oh, deket sini. Udah punya pacar? Saya janda loh, nggak punya anak. Mau nggak jadi pacar saya? Males ah, aduh. Punya mata nggak sih kalau jalan? Iya, Mbak kenapa marah-marah sama gue? Harusnya gue dong yang marah-marah sama Mbak. Mbak lagian jalan nggak lihat-lihat depan apa? Lo yang nggak lihat-lihat, jelas-jelas gue di depan muka lo lagi jalan dan lo tabrak. Mbak itu tadi lagi lihat ke arah sana. Dan tiba-tiba Mbak itu buru-buru. Nah, apa? Ini ada apa sih? Ribut-ribut? Dia bang, jalan kagak lihat-lihat ke depan. Mbak, ngapain di sini? Mau ambil jeans yang dari Cipulir? Oh, ini orangnya yang ngaku-ngaku beli celana jeans di Singapura. Kalian kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gue cuman kebetulan aja lewat sini, mau ke situ. Mana? Buntu, Mbak. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Jadi ibu udah kirim, tapi saya belum terima tuh. Oh iya nanti saya cek ya. Ya, makasih ya. Kenapa, Mah? Aduh, sayang coba panggilin Toro. Toro udah pulang. Ya udah kamu telepon sekarang cepetan. Kenapa? Sayang tadi Tante Lydia bilang kalau dia udah kirim ceknya ke Mama, tapi sampai sekarang Mama belum terima. Ih, kok gitu sih? Oh iya, Mama mesti cek keuangan dulu ya. Iya, aku telepon, Mah. Iya. Wow, Dek Tania Cuayong. Pasti doi kangen nih sama gue. Halo, Dek Tania. Pasti kangen ya sama aku. Sama dong, aku juga kangen sama kamu. Udah nggak usah belibet. Mama nanya ini, cek yang dari Bu Lydia mana? Waduh, ibu nanyain soal itu ya? Ya, sangkain aku, kamu mau ngajakin aku kan, Dek? Serius gue, mana ceknya? Oh, anu toh? Oh, kepake sama lo ya? Dipakai apaan tuh? Oh ya tentu tidak dong. No way. Ingat itu, Dek. Bohong. Udah pokoknya gue nggak mau tahu. Sekarang lo kesini sebelum mulut nyokap gue berapi-api, ya?
aku sibuk. Udah bisa? Oh, oke. Kalau nggak bisa kesini nggak apa-apa. Biar gue sampai di tempat lo ya. Lo pikir gue nggak tahu lo di mana, hah? Waduh, kok dia bisa tahu aku ada di mana ya? Aduh, baju mana lagi mau gue permak? Masa ketemu Jajat tapi nggak ada alasan sih? Kan nggak lucu. Aduh, yang mana nih? Sorry, Mbak. Maaf. Lu sih? Kenapa ada lo lagi? Mbak, ini kayak kesleo, Mbak, beneran. Ya bodoh, bukan urusan lo. Tapi harus diurut. Biarin aja sekarang, jangan pegang-pegang. Lagi gue nanti. Tolong manggilin pembantu gue dong. Mbak yang nggak ngeliat kok nyuruh orang yang manggil pembantu sih? Kenapa sih harus ada lo juga di sini ngutitin kita mulu ya? Sorry, mau dibantu berdiri nggak? Sakit. Mbak, nggak bisa dipijit kayak gitu, itu harus diurut pelan-pelan. Makin sakit kalau kayak gitu caranya. Emang saya kagak bisa ngurut, disuruh ngurut. Ya kalau diizinin saya bisa ngurut. Yang bener, Jajat bisa. Ya udah dipegang. Sayang, kenapa nggak mau diurut? Siapa tahu kalau dipijitin Jajat bisa sembuh. Nggak mau. Kamu jangan manja gitu dong. Biarin diurut sama dia, mungkin kesleo. Jat, bisa kamu tolong urutin ya? Oh, bisa Bu, kalau diizinin saya urutin. Coba. Bi, bikin minum dulu. Tuh, biar dipijit dulu sayangnya. Pelan dulu, bikin minum. Yuk. Mahakarya Tuhan menciptakanmu, begitu indahnya makhluk sepertimu. Jutek-jutek ini kalau tidur cantik juga. Tak kuasa mendengar. Apa? Saya dipecat, Bu. Ya, kamu itu udah terlalu banyak makan uang perusahaan, tahu nggak? Ya, Bu, tolonglah Bu, kasihani saya. Saya ini kan di Jakarta sendirian, Bu. Seorang diri, sebatang kara. Please. Toro, kalau saya pertahanin kamu, perusahaan saya bisa bangkrut. Kamu tuh udah makan uang saya banyak banget, tau nggak? Ya, Ibu kok tega sih sama saya, Bu. Bu, ya dimaafkan gitu, Bu. Dikit aja, Bu. Dikit, Bu. Tolongin saya dong, Bu. Udah, kamu saya pecat. Udah, jangan nangis. Gimana? Ya ampun, kok sampai ketiduran ya? Berarti pijitan kamu hebat banget ya. Makasih ya, Jat ya. Sama-sama, Bu. Ini siapa ya? Pacar kamu? Bukan. Bukan, Ini Tante. sahabat saya. Oh. Halo, Tante Titin. Jajat, saya perlu bantuan kamu. Kira-kira kamu bisa bantu saya nggak? Apa tuh, Bu? Staf saya kan ada yang cuti, terus kerjaannya numpuk. Nggak ada lagi yang bisa bantu. Saya minta tolong kamu, bisa kan? Bisa. Tapi kalau ngejahit, saya harus pakai mesin sendiri, Bu. Nggak apa-apa? Oh, nggak masalah, nggak apa-apa kok. Hanya dia yang mengerti aku. Mama ngapain sih pakai bawa tukang jahit kerja di sini? Aku tuh dia tuh jahitannya bagus banget saya. Tapi dia nyebelin, Ma. Ngapain sih kamu yang sebel, orang mama yang butuh dia? Kok tenang aja, santai, oke? Bentar ya, sayang ya. Mama. Cuma dia yang ada di dalam hatiku. Oh, lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya
Sayang tolong bilangin sama Jajat suruh ulang bordirnya, ini kurang bagus nih ya. Suruh ke Jajat? Iya dong. Aku nggak mau deh, Mang. Suruh Mbak Jumi aja deh ya. Enggak, cuma Jajat yang bisa. Aku nggak mau, aku males kalau ke Jajat. Tolongin dong, ini. Hanya dia yang bisa baca pikiranku. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekadar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa, lagu ini ku nyanyikan untuknya, semua dari hatiku sepenuhnya. Sungguh ku cintamu. Tolongin dong ini kecilin bagian pinggangnya, soalnya gede banget di gue. Oh iya, saya ukur dulu. Dia yang membuatku begini, merasa istimewa. Hanya dia yang manjakan aku. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa, lagu ini magic. Semua yang kau lakukan, Oh, ya. Panggil saya tadi. Duduk. Saya lagi pusing nih, laptop saya hang. Gak bisa. Mau saya bantu, Bu? Memang kamu ngerti soal komputer? Ngerti, Bu. Ini teman hari-hari saya kalau lagi kuliah juga ngurusin semuanya. Laptop. Kamu kursus komputer? Nggak kursus, kuliah. Oh, jurusannya apa? Saya kuliah, Bu, di Bandung, ambil jurusan akuntansi. Oh, Lagi skripsi sekarang. kamu termasuk anak yang cerdas dong ya? Saya juga udah cek loh, jahitan kamu bagus banget. Bisa aja, Bu. Ya, belajarlah dari ngeliat Bapak kan tiap hari. Jadi lama makin ngerti. Aduh, saya pusing. Gimana? Ya, Udah? udah. Masa sih? Nah, ininya aja tadi nggak restart, jadi saya restart ulang udah bisa. Kamu hebat ya. Laptop bisa, kuliah cerdas lagi. Bon, data-datanya dibiarin gitu aja, Bu? Nggak masukin ke pembukuan di file komputer? Itu dia, saya baru aja pecat staf saya. Soalnya dia nggak becus. Makanya sekarang saya pusing masukinnya, saya bingung. Saya nggak ngerti bener-bener. Oh iya, kamu kan jurusan akuntansi ya? Berarti kamu bisa dong bantuin saya. Mesti kerja full time di sini, Bu. Saya kalau full time nggak bisa. Kalau part time aja sampai jam 2 siang, karena kan saya jam 2 tuh udah harus ngejahit. Masih bisa sih. Ya udah, kamu tolongin saya ya, masukin semua data ini kan, bisa kan? Bisa. Coba. Jadi lu beneran suka sama cowok yang waktu itu nabrak lo? Banget tau nggak? Kapan gue dikenalin? Aduh, dia tuh lagi sibuk banget kan, balik ke LA. Ya, maklum lah, bisnismen. Serius, bisnismen? Ya iya dong, kan ngikutin pekata lo. Kalau dalam memilih cowok itu harus dilihat dari ekonomi yang tinggi, ya kan? Tumben kata-kata gue didengerin. Iya dong, namanya juga sahabat gue. Deh gue, kalau Tania tahu gue suka sama tukang Vermak, pasti dia bakal ngeledekin gue abis-abisan nih. Tumben Rizka bisa dapet cowok tajir. Biasanya cowok-cowok dia cuma menang ganteng tapi kere. Jadi kerjaannya si Toro semua udah dikasih ke Jajat gitu? Iya sayang, udah hebat banget loh. Yang biasanya Toro kerjain 1 minggu berhari-hari, sama dia beberapa jam kelar. Cuma Toronya aja yang males emang. Gimana sih? Sayang, tau nggak? Mama tuh salut banget. Masa anak tukang Vermak kayak begitu, dia bisa dapat beasiswa. Cerdas banget, tau nggak? Masa aja Mang, gak usah lebay. Kamu tuh gimana sih? Kayaknya kamu benci banget ya sama dia, kenapa sih? Benci banget sampai ke ubun-ubun.
Aduh, sayang, benci sama cinta tuh beda tipis. Jangan-jangan kamu udah naksir ya? Oh, Apaan sih? iya deh kayaknya deh. Oh, Enggak, udah ganti topik. Jangan ngomongin. Masa iya dia mahasiswa akuntansi? Beasiswa lagi. Paling bisa-bisaan dia aja buat cari perhatian ke mama. Jat, gimana Jat? Bu, tadi saya habis masukin beberapa data Bu untuk pembukuan. Ini agak ada yang aneh. Fakturnya nomornya agak berantakan, beberapa. Terus invoice-nya banyak yang double. Maksud kamu? Iya, jadi nggak semua pemasukan dimasukin ke dalam pembukuan. Ya ampun, berarti benar dong prediksi saya. Kalau si Toro itu memanipulasi data-data butik saya. Oh my God, masa sih? Coba kamu cek lagi. Ibu nggak pernah periksa ya Bu? Ya, saya kan percaya sama dia. Mana saya nyangka kalau dia berani manipulasi kayak gitu. Oh my God, aduh, berarti... Ini saya biar beresin dulu, saya kerjain dulu semuanya, saya rapiin lagi. Nanti saya kasih laporannya ke Ibu, karena jam 2 saya udah harus jahit lagi. Ya, nanti kamu cek ulang lagi ya. Tolong kamu print terus kasih saya ya. Iya Bu. Ya, makasih ya. Tania? Hai. Lo kenapa sih? Kok pucat gitu? Ujian gue hancur. Masa dapat 3 serius? Gue mau ngomong apa sama nyokap gue, pasti dia bakal kecewa berat. Coba lihat. Ya ampun, kok bisa sih? Emang lo nggak belajar? Gue nggak ngerti dan gue nggak bisa. Plus gue juga nggak interest sama jurusan ini. Aduh, tapi kan udah setengah jalan. Lo harus belajar, pokoknya harus belajar. Ya? Ya, makanya gue juga lagi mikir mau cari kuliah tambahan kali. Sama siapa? Gak tahu. Yaudah, lo tenangnya, lo pasti bisa kok, gue yakin. Oke? Kalau sampai ketahuan mama, bisa dimarahin sampai besok pagi gue. Gimana ya? Jat, kalau aja gue masih muda, Jat. Gue pasti deh ngelamar lo, Jat. Ibu-ibu bisa aja deh, kan ada yang muda sayang. Jabret! Jabret! Ya gue loh. Itu... Jat, lo nggak apa-apa, Jat. Ayo, duduk yuk. Nggak apa-apa kan? Makasih ya, Jat. Aduh, itu nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa Mbak, ngapain kesini sendirian? Itu beneran nggak apa-apa, Jat. Kita ke rumah gue aja yuk. Gue nggak enak, takut kenapa-napa sama perutnya. Yuk. Aku terpikat, kau hanya berkedip. Aku terpesona. Makasih Mbak. Ambil Tania aja. Makasih Mbak. Tania. Jat, mamaku bilang kalau lo itu mahasiswa akuntansi tingkat akhir ya? Beasiswa juga. Iya. Ajarin gue dong. Boleh. Gue juga mahasiswa akuntansi, cuman nilai gue hancur. Jadi sebelum gue dimarahin sama mama, gue minta tolong banget nih lo ajarin gue. Gue bayar deh. Nggak usah. Nggak. Saya bantu gratis. Kau yang terindah, mahakarya Tuhan menciptakanmu. Begitu indahnya makhluk
Jumi, kamu mau kemana? Ke pasar. Lah, lecek amat. Kayak cucian kotor. Loh, emang belum tahu ya? Ini model terbaru masa kini. Wah, model terbaru dari mana? Ya ilah, masa Allah, Mas Toro ini mah kagak mandi-mandi, kagak pernah kena air. Pasti kamu belum tahu juga ya. Ini wangi terbaru, wangi parfum tahun 2015. From Paris. Dasar deso nih, nggak tahu gitu hal-hal yang modern gitu ya. Mas Toro, biar kata gua orang kampung juga kagak bakal gua beli tuh parfum lo. Yang ketahuan gua pakai minyak nyong-nyong. Ilah. Mas Toro. Mau tahu nggak yang gantiin bagian keuangan sekarang? Emangnya siapa? Jajat. Itu tukang jahit keliling itu loh. Oh. Ini pasti dia nih yang ngelaporin sama ibu masalah keuangan. Pantas aja ibu ngajak aku ketemuan besok. Terus suruh aku ganti uang yang pakai sama aku. Lagian sih, Mas Toro, orang susah mah ngaku aja orang susah. Jangan pakai ngaku anak orang kaya. Ini kan ada nyomot di kantor. Kamu ini pembantu. Kamu ini nggak pantas ngomongin masalah keuangan, nggak pantas. Pantasnya? Ngomongin sambel, yang gitu-gitu deh. Nggak usah ikut campur. Sotoy. Lah boleh aja, saya pengen tahu. Gara-gara Mas Toro hampir-hampir aja saya kagak gajian. Masa sih? Lah emang. Dasar Jajat Surajat, bikin moralku jadi becet. Rasanya gue pengen apa ya? Pokoknya gue tak balas dendam sama dia. Kenapa lo pagi-pagi senyum-senyum? Stres ya? Emang, gue itu emang lagi stres karena cinta. Lebay. Tapi bukan karena patah hati loh, tapi karena jatuh cinta. Serius gue, lo tau gak ya? Kemarin itu gue baru aja ngedate sama cowok yang waktu gue ceritain sama lo. Dia lagi di Jakarta? Kok gak dibawa ke sini? Kenalin kayak ke gue. Aduh, Tan, sorry banget nih, bukannya nggak mau ngenalin. Tapi ya, dia tuh sebentar banget di Jakarta. Makanya gue itu harus bisa manfaatin waktu gue sebagus mungkin sama dia. Kayaknya tadi lo mau cerita deh. Cerita apaan? Tapi gue ntar diketawain nggak? Aduh, Tan, lo jangan kayak gitu dong, jadi bikin kepo nih. Udah cepetan cerita. Rizka, gue akhirnya bisa jatuh cinta sama cowok. Hah? Serius lo? Aduh, akhirnya sahabat gue satu ini bisa juga jatuh cinta. Ngomong-ngomong, siapa sih cowok yang bisa naklukin hati lo yang kayak batu itu? Kenalin dong sama gue. Ada dia karyawan freelance nyokap gue. Hah? Berarti orangnya ada di sini dong? Yang mana orangnya? Nggak mau, gue nggak mau kasih lihat, ntar lo lebay terus gue jadi tambah malu. Ih, rese banget sih lo. Ya udah deh, gue janji. Pokoknya gue nggak bakal lebay, gue bakalan jaim dan bakal keep komentar gue. Oke? Janji? Janji. Oke, ayo. Itu cowok yang gue suka. Cocok gak sama gue? Gue nanya, cocok gak sama gue? Iya, cocok. Cocok. Menurut lo dia bakalan nembak gue gak ya, Riz? Iya kali. Mana gue tahu. Mau coba duluan ya, Tan. Ada urusan. Katanya profesional, tapi nyatanya tuh tukang jahit keliling masih aja bisa masuk kerja. Mas Toro, serius mas. Kemarin udah saya pepet abis tuh mas di gang. Lahan kita sudah ngancam dia mas. Dasar preman. Masa cuma dipepet? Aduh, badan aja nih gede, nyali kayak tempe. Tapi kapan kita dapat honornya? Kan kita udah capek.
Nggak ada honoran-honoran. Loh, kok begitu, Mas? Lah, ya iya dong. Kerjaan belum selesai udah minta honor. Gimana toh? Lagian masih ada tahap selanjutnya. Kalau yang ini nih, termasuk kategori gagal. Ngerti? Paham? Understand me? Iya, Mas. Iya, Mas. Hanya dia yang Terlaluan deh. Ngapain sih Tania pakai suka sama Jajat segala? Gayanya aja punya selera tinggi. Ujung-ujungnya suka juga sama tukang jahit keliling. Ih. Lagian, kenapa ya si Jajat nggak pernah bilang kalau dia itu kerja sama mamanya Tania? Bukannya dia tiap hari itu mangkal ya? cuma dia yang ada di dalam hati. Ini ngapain sih Tania pakai nelfon gue segala? Ih, gue gak mau temenin lagi sama lo. Udah hampir jam 2 nih. Mendingan gue nyamperin Jajat aja deh. Dia kenapa ya? Kok kayak ada yang berubah drastis sama dia? Ah, bodoh. Sekarang mendingan gue temenin Jajat di pangkalan jahitnya. Hanya dia yang tahu diriku. Hai Jat. Hey. Foto kamu gimana? Udah kering? Udah agak kering? Ya ampun Jat, ini kan masih kayak gini. Kamu udah mulai kerja aja sih. Nggak apa-apa, udah oke. Oh iya Jat, aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Tapi kamu jawabnya jujur ya? Ya, kalau bisa dijawab jujur ya jawab jujur. Misalnya aku tuh suka sama kamu suka nggak sama aku? Oh, ngerti gue sekarang. Maksudnya gimana? Ya maksud aku, kamu suka nggak sama aku? Merasa istimewa. Hanya dia yang manjakan aku. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Yes, say. Berangkat ya? Oke, hati-hati. Bye-bye. Ya. Berangkat? Ya lo berangkat. Pagi-pagi pulang kerja. Sayang, nggak boleh jutek gitu dong. Jajat lagi kerja. Nice. Bye. Ja, sorry ya, mak saya selalu gitu. You know, spoiled dong. Gak apa-apa. Riz. Jadi cowok yang lo bilang tajir melintir dan pernah nabrak lo itu sebenarnya Jajat. Lo tau dari mana? Lagi kalau emang iya kenapa? Lo mau ngetawain gue? Ya udah ketawain aja sepuas hati lo. Tapi kan lo gak harus bohong sama gue, Riz. Sorry ya Tan. Mungkin awalnya gue emang malu buat ngakuin kalau gue tuh suka sama seorang tukang jahit keliling. Tapi ternyata lo lebih munafik ya. Kok gitu? Ya iya, lo tuh selalu nasihatin gue untuk cari cowok yang ekonominya tuh lebih bagus dan gak modal tampang doang lah. Dan gue ngeliat Jajat itu beda. Dan gue gak mau lo ngehina Jajat. Tapi ternyata lo juga suka kan sama dia. Iya, tapi kan lo nggak harus bohong sama gue kayak gini. Sorry ya Tan, tapi mulai sekarang hubungan persahabatan kita cukup sampai di sini aja. Oh ya, saya minta tolong kamu untuk nagih klien saya. Klien ini kebetulan dia nggak biasa pakai banking system, dia selalu cash. Kamu bisa kan tagih 100 juta? 100 juta ya? Nggak apa-apa dong, kamu pasti bisa. Toro aja bisa. Ya? Oke. Ya. Lepas lo. Cepat lepas. Jangan.
Diam lo. Awas lu lapor. Gua habisin lu. Pak, tolong Pak. Itu barusan ada yang ngambil tas saya Pak. 2 orang. Siap. Ya. Apa? Kamu di kantor polisi? Dirampok? Oh my God. Iya Bu. Saya dirampok. Terus kamu nggak apa-apa? Kamu luka nggak, Jat? Oh enggak. Saya baik aja Bu. Ya udah, saya sekarang ke sana ya. Ya, saya sekarang ke sana. Jan, Enggak Bu. gue penasaran. Ini perampokan semua cuma rekayasa lo aja supaya mama gue makin sayang sama lo, terus lo bisa korupsi sesuka hati lo, apa emang ada alasan lain? Ya kecelakaan lah Mbak, gimana sih? Saya bener-bener itu diikutin motor sampai disalip terus tas langsung diambil. Iya, tapi Toro yang udah puluhan kali ngambil uang di tempat yang sama dengan jumlah yang sama, nggak ada masalah apa-apa. Ya saya nggak tahu, itu kan Toro, bukan saya. Kejadiannya sama dia sama saya beda. Gue juga cuma nanya, nggak usah pakai emosi. Terus tadi juga ada 2 perampok yang nggak mau ngaku siapa dalangnya. Berarti kan lo juga udah kayak ngiming-ngiming sejumlah uang buat mereka kan? Mbak, saya nggak mau debat soal ini. Tapi pertanyaan Mbak ini udah mengarah ke menuduh saya. Saya nggak suka. Gue nggak nuduh, gue cuma minta lo jujur supaya lo jelasin semua keadaan yang sebenarnya. Dan gak usah pakai emosi, gak usah pakai ngotot kayak gitu. Wah, serah ya Pak ya. Saya nggak mau bicara soal ini. Yang jelas, saya nggak suka. Mbak udah nuduh saya. Hanya dia yang mengerti aku, cuma dia yang bisa luluhkan hatiku. Ya. Hanya dia yang manjakan aku. Sabar ya, Jat. Mungkin emang kayaknya bos kamu tuh kayak gitu. Lagian aku baru tahu loh, kamu tuh freelance di sana. Iya freelance. Jadi kerja sampai jam 1:30-an, jam 1:30 lah. Terus jam 2 lanjut ngejahit keliling. Cuman ya memang gimana ya? Ya nggak pikir aja bahwa dia bisa kayak gitu. Kok bisa gitu sih? Nggak tahu, awal kenal sih baik. Bukan baik. Ya maksudnya awal-awal tuh justru judes memang. Tapi lama-lama ya berubah sikapnya pelan-pelan jadi lebih baik. Tapi belakangan malah jadi sering kayaknya apa-apa yang saya buat tuh salah aja terus. Oh, emang biasa dia baik ya sama kamu? Iya kadang-kadang. Kenapa Tania jadi sia-siain Jajat gini ya? Bukannya dia udah menang 1 langkah dari gue? Kalau dia bersikap kasar kayak gini, pasti Jajat bisa kabur memilih gue. Berarti gue menang dong. Tapi nggak asik menang dengan cara kayak gini. Ngabun. Iya, sorry Jat. Tapi kamu tuh suka ya sama anak bos kamu itu? Hanya dia yang manjakan. Halo? Ya, halo. Dengan Mas Jajat? Iya. Kami dari kepolisian ingin memberitahukan kalau kepala dari perampokan itu identitasnya sudah terungkap. Dan malam ini juga kami akan melakukan penyergapan. Oh baik Pak. Nanti saya akan beritahukan kepada Ibu. Baik, terima kasih Mas Jajat. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan. Selamat malam. Anda yang bernama Toro? Anda kami tahan atas tuduhan perampokan berencana. Apa iki? Tolong jelaskan sama saya yang sejelas-jelasnya. Nanti kami jelaskan di kantor. Anda tetap kami tahan. Dan ini surat penangkapan Anda. Bro. Wah, Bapak nggak boleh sembarangan nuduh. Hati-hati ya Pak.
bisa-bisa Bapak yang saya tuntut karena Bapak sudah menuduh orang yang tidak bersalah. Toro, lebih baik kamu serahkan diri kamu daripada saya tuntut kamu lebih banyak lagi. Kamu sudah menghabiskan aset perusahaan saya. Oh iya, ya Bu. Jadi gini Bu. Ya. Aduh, Bu, dengerin dulu Bu. Saya tuh nggak ada salah apa-apa. Yang salah itu tukang jahit keliling itu loh. Karena dia sudah mengambil hak dan jabatan saya. Aduh, Dek Ayang, tolongin aku demi cintamu padaku loh. Udah Pak, buruan dibawa kantor polisi. Jangan dong. Aduh, ampun. Aduh. Gue mau nanya sama lo tuh kenapa ya sebenarnya? Kenapa lo jadi kasar sama Jajat? Ini tuh salah kita berdua. Kita suka sama satu cowok yang sama. Itu cowok yang biar juga ya. Lagian kok lo bisa bilang kalau dia itu nggak bersalah, sedangkan dia udah ngasih harapan palsu buat gue sama buat lo. Lo salah, Tan. Jajat nggak pernah kasih harapan palsu ke gue. Justru dia tuh cinta banget sama lo. Gue sadar banget kok kalau kalian tuh saling mencintai. Sorry ya, Jat. Gue nggak tahu kalau Tania juga suka sama lo. Dan kita berdua tuh sahabatan. Dan lo, Tan, gue nggak mau cuman karena ini sahabat kita hancur. Gue masih mau temenan sama lo. Jadi kalian berdua harus bersatu ya. Riz, gue juga maunya kita baik-baik aja. Tapi gue nggak mau ada Jajat di antara kita. Kalau lo nggak dapet dia ya, gue juga nggak mau dapetin dia. Lagian lo bohong juga gue tahu, Riz. Jajat belum nentuin siapa cewek yang dia pilih kan? Ya kan, Jat? Cuma dia yang ada di dalam hatiku. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa. Cintaku istimewa. Pokoknya ini bangku gue karena gue udah pesan dari semalam. Udah menit. Ya Mbak nomor berapa? Nomor 9. Nih. Mbak yang nomor 9 itu saya, Mbak ini nomor 6. Hanya dia yang bisa baca pikiranku. Lagu ini ku nyanyi. Coba aja diukur sama contohnya, panjang kakinya sama nggak? Tinggal dipanjangin kalau nggak sama. Ditambahin panjangnya? Iya. Emang bisa? Ya bisa. Terus lo yang pakai bukan gue ya? Cintaku istimewa. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, semua dari hatiku sepenuhnya. Aduh, Mbak, sorry. Maaf. Mas gimana sih, Mas? Lihat dong, Mas, kalau jalan. Kan saya beneran nggak sengaja. Hanya dia yang membuatku begini. Ganteng banget. Merasa istimewa. Hanya dia yang manjakan aku. Tapi ternyata lebih munafik ya. Lo tuh selalu nasihatin gue untuk cari cowok yang ekonominya tuh lebih bagus dan gak modal tampang doang. Tapi ternyata lo juga suka kan sama dia. Cinta biasa, cintaku istimewa. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, semua dari hatiku sepenuhnya. Sungguh tulus cintaku kepadanya. Tapi gue nggak mau ada Jajat di antara kita. Kalau lo nggak dapet dia ya, gue juga nggak mau dapetin dia. Lagian gue juga tahu kalau lo bohong.
Jajat belum nentuin siapa cewek yang dipilih kan? Ya kan, Jat? It's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan. Pekerjaan semua udah beres, data-datanya udah saya masukin semua ke laptop. Pembukuan dari mulai yang harian, mingguan sampai bulanan itu udah ada semua lengkap. Ibu bisa cek sendiri nanti. Ini bonus buat kamu. Mudah-mudahan skripsi kamu lancar dan kamu bisa dapat pekerjaan di tempat yang kamu cita-citain ya. Amin, 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 amin. Bu, ini terima kasih banyak. Saya nggak nyangka. Terus balik ke Bandungnya kapan? Sore ini, nanti sore, ya. Ya udah hati-hati di jalan. Nanti kalau ke Jakarta jangan lupa mampir ya. Insya Allah saya pasti mampir, Bu. Ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan. Tania. Lo tuh kenapa sih, Tan? Kayaknya ya kalau gue perhatiin, semenjak lo udah gak deket lagi sama Jajat, semangat lo tuh jadi turun tau. Kenapa kita harus ngebahas si tukang Vermak jeans keliling itu? Lagian juga sore ini dia udah nggak di Jakarta. Katanya mau balik ke Bandung, mau nyelesain skripsi, terus cari kerja di sana. Jadi ya udah. Lo serius? Terus tindakan lo apa? Tindakan apaan? Ya maksud gue emangnya lo gak mau apa nyatain cinta lo sama Jajat secara langsung sebelum terlambat? Ya enggak lah. Mendingan gue jomblo daripada harus sama dia. Belagu banget sih lo. Nanti udah tinggalin aja nangis-nangis lagi lo. Tapi lo yakin nih sama keputusan lo? Serius? Serius. Yes, bagus nih kalau kayak gitu. Berarti gue masih punya kesempatan buat nyatain cinta gue sama Jajat. Secara kan udah ilfil sama dia, ya kan? Yaudah deh kalau gitu gue nemu Jajat dulu ya. Dadah Nia. Kok dia masih cinta sama Jajat sih? Aduh, mati gue gak. Mau kemana? Bandung, mau ke Bandung. Kan tadi udah pamit ngurusin skripsi. Rizka udah nyampe sini belum? Belum, kamu mau kesini dia? Beneran belum sampai? Enggak, belum. Ada apa dia mau kesini? Dipakai juga akhirnya. Ya, cocok makanya dipakai. Iya, emang cocok, bagus kok. Thank you. Nih, sebelum balik ke Bandung, cuma mau bilang aja. Gimana ya ngomongnya? Agak takut. Ya, pokoknya intinya gue cuma mau bilang sebelum gue berangkat ke Bandung, gue sayang sama lo. Ya, maksudnya gue suka sama lo. Kalau gue nggak tahu sih mulai kapan sukanya, tapi ya yang pasti cinta gue nyangkut di jarum jahit itu. Kau bicara aku tak kuasa mendengar. Cie, akhirnya akur juga nih. Tapi kayaknya ada yang harus narik omongannya deh dari gue, yang bilang kalau mendingan gue jomblo daripada sama Jajat. Siapa yang ngomong dia nih? Siapa Wah, lagi? udah batal kalau gitu. Tunggu. Ya,
Pokoknya lo berdua harus nyatet. Sampai kaki nenek godain langgeng, oke? Oke. Janji? Janji. Iya. Berarti gue ke Bandung nih. Gue ikut nih. Ikut ya gue. Ikut nggak ya? Tapi nggak boleh duduk di samping jendela.